Majelis Taklim Rodatul Ummahat. Kita di Cacaban ini betul? Masya Allah, alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jam berapa ini? Jam 5. Kita punya waktu maksimal 1 jam maksimal ya. Di sini jam 6 lewat sedikit sudah maghrib. Baik, bismillah, kita maksimalkan. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Sungguh Allah maha berkehendak. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Maka hidup kita ini semuanya isinya pertolongan Allah. Dan hidup kita ini isinya harus selalu minta tolong sama Allah. Kalau ingin Allah menolong kita, maka kita harus tahu caranya. Bagaimana supaya Allah mau terus menolong kita? Paling tidak ada 3 rumusnya dari dalam Al-Quran. Yang pertama, Allah mengatakan dalam surah Ar-Rum ayat 47, wajib bagi Allah menolong orang-orang yang beriman. Jadi menjaga, menguatkan, meningkatkan, memantapkan iman kita kepada Allah akan mendatangkan pertolongan Allah. Oleh karenanya Allah sebut dalam surah At-Taghabun ayat 11, sesungguhnya tidak ada musibah yang terjadi melainkan atas izin Allah. Hadapilah dengan iman, maka sungguh aku beri hidayah kepada hatimu. Allah mengatakan wajib bagi Allah menolong orang-orang beriman. Maka kita harus terus menjaga iman, menguatkan iman, meningkatkan iman, memantapkan iman, menghadapi segalanya dengan baru pertolongan Allah mudah datang pada kita. Ya, nah itu yang Allah sebut hidayah. Datang itu hidayah, hidayah kan petunjuk. Ya. Nah, kalau mau petunjuk Allah datang, maka musibah hadapi dengan iman, kesusahan hadapi dengan iman, kebingungan hadapi dengan iman. Imannya dulu yang dikuatkan. Nah, kita manusia suka lupa. Kalau sedang mengalami kesusahan, masalah, hatinya sedang gelisah, pikirannya sedang kusut, sholatnya jadi tidak khusyuk. Biasanya qobla ba'danya ditinggal. Biasanya saumnya tidak dilaksanakan. Biasanya majelis, males keluar rumah. Makan, tidak nafsu. Puasa tidak, makan juga tidak. Hidupnya jadi nggak jelas. Kalau seperti ini artinya imannya jatuh. Kira-kira pertolongan Allah mudah tidak datang kepada kita? Jadi sulit. Ada lagi yang bilang saya tetap sholat, saya tetap ngaji, saya tetap puasa, saya tetap doa, tapi kok rasanya pertolongan Allah nggak datang-datang. Allah sesuai prasangka hambanya. Kalau kita bilang
aku udah sholat, aku sudah doa, aku sudah ngaji, aku sudah puasa, pertolongan Allah tidak juga datang. Ini namanya imannya kuat apa enggak? Maka pertolongannya jadi tidak datang memang gitu ya. Maka di dunia ini tugas kita memang berhati-hati, jaga iman. Iman itu akan terlihat dari lisan, ya, dari hati, dari pikiran, dari perbuatan. Tapi yang terutama Nabi mengatakan tidak akan istiqomah imanmu sebelum istiqomah hatimu, tidak akan istiqomah hatimu sebelum istiqomah lisanmu. Tidak akan. Jadi semuanya kita mulai dulu dari lisan, ya. Jaga lisan kita supaya pertolongan Allah mudah datangnya kepada kita. Ini yang pertama ya, untuk cari pertolongan Allah maka modalnya iman. Yang kedua, jika kamu butuh pertolongan Allah, kata Allah, bersabarlah dan sholatlah. Wasta'inu bisabri wassalah, ya. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi kalau mau dapat pertolongan Allah, imannya sudah kuat, sabarnya mesti hebat, sholatnya mesti taat, ya. Ini memudahkan pertolongan datang. Kayak tadi aku sudah berdoa tapi kok nggak juga diijabah-ijabah, ini namanya nggak sabaran. Namanya nggak sabaran. Boleh hati kita nggak sabaran begitu, tapi lisannya jangan bicara, karena kata Nabi tadi modal awalnya lisan kan? Ya, lisannya jangan diucapkan, biar aja hati. Kalau hati kan nggak keluar, yang tahu cuma Allah. Ya kan? Kalau dalam hati cuma kita dengan Allah. Tapi kalau kita ucapkan, nah ini ibaratnya seperti gini. Seperti kita punya teman. Maaf ya. Misal nih kita punya teman. Kadang kalau kita dekat dia, maaf. Kok suka kadang-kadang hawanya kurang enak gitu ya. Misalnya nih, ada kawan kita, apakah misalnya bajunya kayaknya kalau nyuci baju tuh jemurnya kurang kering deh, jadi baunya suka kurang enak, misalnya gitu ya. Nah, kan beda. Misalnya gini, kita ada kawan yang seperti itu. Dalam hati kita bilang, kok kurang enak sih ya, hawanya kenapa ya? Itu yang tahu cuma Allah dan kita kan. Tapi coba kalau kita gini, Bu, kok hawanya kurang enak banget sih Bu, gitu ya. Kita omongin gitu. Ya kalau tadi kita dalam hati kan yang tahu cuma Allah dan kita. Jadi dengan si teman kita ini gak ada masalah kan. Tapi begitu kita bilang, ini kok kayaknya ada bau-bau kurang enak banget ya Bu ya kalau duduk dekat sini ya gitu. Bisa jadi masalah gak tuh? Karena dilafazkan ya. Apalagi dengan Allah. Aku itu udah berdoa terus, udah minta terus, tapi kok gak diijabah-ijabah sih gitu ya. Kita lafazkan, maka yang mendengar kan bukan hanya kita kan, bukan hanya diri kita dengan Allah. Ada orang-orang lain yang dengar, mungkin suami kita jadi dengar, mungkin anak kita jadi dengar ya. Jadi seperti apa? Seperti kita ngomongin Allah ya. Kok kita ngomongin Allah sih gitu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi jaga lisan kita, menjaga lisan, menjaga hati, menjaga pikiran atau prasangka dalam semua keadaan hidup kita, itu yang namanya sabar. Ya, prasangka kita jelek nih, berdoa udah 2 tahun, kapan ijabahnya? Allah nih kayaknya dalam hati nih, kata hati, berdoa sudah 2 tahun, kapan ijabahnya? Lalu kata akal nih, memang Allah gak adil sama kamu. Nah, prasangka apa tuh namanya? Nanti akal nambahin lagi. Tuh lihat tuh, coba tuh tengok tuh tetangga depan 2 tahun yang lalu sama sekarang udah beda, rumahnya udah renovasi. Kamu rumah hancur-hancuran, minta rezeki gak dapet dari Allah. Nah, kayak gitu. Namanya prasangka buruk kepada Allah. Allah sesuai prasangka
Allah sesuai prasangka. Iya, hadisnya kita paham, tapi prasangkanya tidak bisa kita tahan. Nah, ini persoalan iman. Kalau hadisnya kita paham, kalau dalilnya kita paham, tapi kita tidak bisa nahan juga. Nah, ini persoalan iman, karena ilmunya kita tahu. Allah sesuai prasangka hamba-hambanya, tahu kita ilmunya. Tapi ketika prasangka buruk itu berkecamuk, kita nggak bisa tahan. Iya ya, tetangga depan 2 tahun lalu begini, sekarang udah begini. Aku ya Allah, rumah ya begini-begini aja ya, gitu ya. Padahal ilmunya tahu, Allah sesuai prasangka hamba-hambanya. Kalau ilmunya tahu, tapi kita nggak bisa ngamalkan, jadi masalahnya di mana? Imannya lemah, ya. Kalau iman lemah, pertolongan Allah datang nggak? Enggak kan, Allah wajib menolong hamba-hamba yang beriman. Berarti iman ya kuat, mantap, yakin sama Allah. Kalau sudah lemah, kalau sudah imannya jatuh, ya kan susah pertolongan Allah datang. Ya, nah sabar dan sholat ini juga mendatangkan pertolongan Allah. Berikutnya yang ketiga, surah Muhammad ayat ke-7. Barang siapa menolong urusan agama Allah, maka barang siapa menolong urusan agama Allah, maka Allah akan selalu menolongnya, dan Allah akan menguatkan kedudukannya. Masya Allah, ya. Barang siapa menolong agama Allah, nih bikin majelis, ya ampun mau bikin majelis, aduh persiapannya cuma 1 minggu misalnya. Aduh repot nih kita. Aduh Pak, bantu mama dong Pak. Ayo bu kita kumpul tiap hari bu, nyiapkan. Ini kan bukan untuk teteh, ini kan untuk dakwah, ya, untuk agama Allah. Barang siapa menolong agama Allah, Allah akan selalu menolongnya. Jadi hidup kita ini tidak boleh lepas dari kegiatan yang mengikatkan kepada urusan agama Allah. Kalau yang muda-muda kayak begini, lihat ada tim Hadijati, ada tim aksi Insan Mulia, masih pada muda-muda, sudah cari jalan supaya bisa punya kesibukan yang mengurusi urusan agama Allah. Nah ini insya Allah Allah akan selalu tolong, dan Allah kuatkan kedudukannya. Ya, kalau ada orang yang mau menjatuhkannya, kalaupun sampai jatuh Allah mudahkan bangkit. Ya, tapi kalau benar kuat nih, benar-benar hidupnya banyak menolong urusan agama Allah, tidak sampai jatuh. Ya, dicegah oleh Allah Ta'ala dari segala yang akan menjatuhkan dan menghancurkannya, karena dia selalu menolong urusan agama Allah. Kalau orang ini dijahati manusia lain misalnya, sampai dia jatuh hancur-hancuran, padahal sehari-hari dia mengurusi urusan agama Allah, maka urusan agama Allah jadi ada yang, kalau bahasa kita sehari-hari, seperti keteter gitu. Karena orang ini hidupnya sehari-hari menolong urusan agama Allah, maka Allah tolong dia. Kalau ada yang yang menyusahkan dia, Allah yang jaga, Allah yang lindungi, Allah yang cegah. Ya karena orang ini lagi sibuk ngurusin agama Allah, ya, maka Allah yang menjaga dia. Ini semua Quran, ya, ini semua Quran. Nah, oleh karenanya, sesuai dengan tema kita sore hari ini, bagaimana membangun rumah tangga agar menjadi rumah tangga yang bisa bersumbangsih, yang positif, ya, yang baik kepada kehidupan ini, khususnya dalam tegaknya agama Islam di muka bumi ini. Modalnya mesti ditolong sama Allah. Maka rumah tangga itu modalnya mesti iman. Kalau sudah iman, gandengannya ya takwa. Karena iman itu yakinnya, yakin sama Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada tawar-menawar. La ilaha illallah. Sudah tidak ada tawar-menawar. Allah cukup, Allah Ta'ala.
dan Rasulnya. Itu iman. Takwa apa? Ya menjalankan si iman tadi ini. Kalau iman berarti sholat enggak? Iya. Sholatnya pingin tepat waktu enggak? Iya. Qobla ba'danya pingin ditegakkan enggak? Iya. Sholat sunnahnya ditambahkan enggak? Iya, insya Allah. Itu takwa. Modalnya yakin sama Allah. Dalam sholat akhirnya jadi berusaha khusyuk. Itu iman. Nah sholatnya wudhu dulu, takbiratul ihram, niat dulu, takbiratul ihram, ya. Fatihah, iftitah, Fatihah, baca surah, kemudian rukuk, kemudian bangkit dari rukuk, kemudian sujud. Ini takwa, melaksanakan sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, termasuk dalam kehidupan, cari nafkah, pergaulan dengan tetangga, pergaulan suami istri, semuanya berdasarkan tuntunan Allah dan Rasulnya. Ini namanya takwa. Ya, masa sholat nggak pakai wudhu? Nggak apa-apa, sholat nggak usah pakai wudhu juga boleh. Boleh apa enggak? Nggak boleh, nggak sah, betul ya? Nah itu namanya takwa. Jadi kita menjalankan. Misalnya gini, muslimah sudah akil balik. Yang benar kalau kita mau takwa, muslimah sudah akil balik mesti apa? Mesti apa? Mesti muslimah sudah akil balik, sudah dewasa, berhijab, mesti menutup auratnya. Itu takwa. Ya. Nah, kita bisa jadi kita beriman tapi takwanya tidak kita jalankan. Maka iman tuh modal dulu, iman. Aku yakin Tuhanku Allah, Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabku Quran, aku orang Islam. Tapi maaf, ada nggak yang nggak sholat? Ada nggak yang nggak nutup aurat? Ada nggak yang maaf, naudzubillah, summa naudzubillah, berbuat kriminalitas? Ada enggak? Ada. Tapi dia Islam. Kalau orang Islam itu dia pasti tahu Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Masa enggak tahu orang Islam Tuhannya siapa? Ya kan? Tahu dia. Nabinya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu dia. Orang Islam kitabnya apa? Ya Al-Qur'an. Pasti tahu kan? Gitu ya. Syahadatnya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Udah pasti tahu. Tapi dia tidak menjalankan ketakwaannya. Sholatnya berantakan, perilakunya jadi kurang baik, akhirnya jadi kriminalitas, gitu ya. Nah, maka kalau iman dia berendengnya dengan takwa, gitu ya. Nah, membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keluarga yang tentram, tenang. Kata sakinah itu bukan cuma nyaman, enggak, dia tuh tentram gitu. Bukan gak ada masalah, tapi masalah pun mereka sebagai keluarga bisa gitu mengelolanya sehingga selesai dengan baik, gitu ya. Gak ada duri dalam daging, gak ada api dalam sekam, gitu-gitu ya. Tapi selesai. Ya kalau namanya orang hidup masa gak ada masalah, ya. Namanya keluarga, namanya rumah tangga, namanya kakak adik, namanya dengan ipar mungkin, namanya. Tapi semua ditangani. Selesai. Tentram, sudah kita baik lagi, nyaman. Gak ada yang hari-hari dengan keluarga tapi di sini hati rasanya panas terus gitu ya. Gak ada gitu. Nah, sakinah tuh begitu. Sakinah tuh semua keadaan apapun tertangani dengan baik. Nah, membentuk keluarga sakinah, mawaddah, ya, yang tentram, penuh cinta, warahmah, diliputi kasih sayang, wal barokah, dilimpahi barakah sama Allah. Nah, modalnya paling pertama tadi kita butuh pertolongan Allah, maka keluarga ini mesti dibentuk menjadi keluarga yang beriman dan bertakwa. Caranya bagaimana ya teh? Orang Islam kalau mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya,
Allah tuh ngasih apa sama kita sebagai orang Islam? Memberi apa kepada kita? Memberikan apa? Apa? Islam itu ditandai dengan apa? Apa yang Allah kirimkan kepada? Al-Quran. Masya Allah. Coba dikasih dulu hadiahnya yang jawab. Mana tadi yang jawab? Masya Allah. Hadiah ya, kenang-kenangan ya. Al-Quran. Allah memberikan Al-Quran ya kepada kita kan, melalui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Iman dan takwa menjadi modal untuk membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah ya. Dengan iman dan takwa, pertolongan Allah akan menolong keluarga ini. Bagaimana caranya membentuk keluarga yang beriman dan bertakwa? Kita menyatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Memang Allah kasih apa sih sama kita? Kita beriman kepada apa? Kepada Allah dan Rasulnya. Iya, terus Allahnya kasih apa? Rasulnya bawa apa? Al-Quran. Maka gak bisa kalau keluarga-keluarga Muslim tapi gak menegakkan Quran. Ya itu yang tadi kita bahas. Islam tapi gak sholat ya. Kalau sholat saja tidak, maka bagaimana dia bisa lemah lembut kepada orang tua, atau orang tua bisa menahan diri dari emosi kepada anak? Ya bagaimana sholat aja enggak? Ya, sholat itu kan hubungan langsung dengan Allah. Langsung perintah sholat datangnya di bumi apa di langit? Di bumi apa di langit? Di bumi atau di langit? Satu-satunya perintah Allah yang turunnya di langit ya. Dalam peristiwa apa? Isra Mi'raj. Yang lain semua perintah Allah dibawa malaikat Jibril, diberitahu kepada Nabi yang ada di bumi. Kalau sholat, Nabi yang berangkat ya. Nah, kenapa Allah jadikan begitu? Supaya kita paham, ini ikatannya paling kuat. Maka sholat itu disebut tiangnya Islam. Rumah ini kalau tiangnya copot, kuat gak rumahnya? Nah ini nih, tenda ini tiang-tiang dia roboh, tendanya roboh enggak? Nah itu sholat. Nabi mengatakan itu yang membedakan umatku dengan yang lain. Jadi kalau enggak sholat, ya bukan umatku. Kan itu yang membedakan, kata Nabi ya. Nah jadi iman dan takwa ditegakkan dengan Al-Quran dan Sunnah ya. Dengan Al-Quran maka perintah-perintah Allah itu ya kita akan berjuang untuk melaksanakannya. Tanpa Al-Quran ya sudah, sholat juga mungkin ya sudah malas ya. Kan nggak nyimak di Quran. Tapi kalau Quran kita simak, ya Allah sudah bilang jangan putus asa kepada rahmatku. Aku akan selalu mengampuni dosa-dosamu wahai umatku, wahai hambaku ya. Dosamu dosamu musyrik, zina, membunuh, jangan putus asa, aku ampuni kata Allah. Asalkan taubatan, iya dibersihkan sama Allah. Dibersihkan, dosanya setinggi langit dibersihkan dan tidak aku pedulikan lagi, Allah bilang ya. Nah ini dia, dengan Al-Quran kita jadi bersemangat untuk menegakkan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Maka sakinah mawaddah warahmah ya, kita butuh pertolongan Allah. Pertolongannya datang dengan iman dan takwa. Iman dan takwa tandanya apa? Tandanya ada Quran dan Sunnah di dalam rumah kita. Gak apa-apa deh, anakku masih kecil, gak usah repot lah ngasih tahu. Anakku kan masih umur 3 tahun, dia belum ngerti minum pakai tangan kiri, biarinlah ntar lama-lama juga belajar. Jadinya gak ada sunnah di dalam rumah. Ya karena dia masih kecil, justru harus dibiasakan dari kecil kan.
Iya, jangan nak. Sayang, salah. Coba tangannya yang mana kalau minum? Coba taruh dulu, taruh nak. Ulangi nak, ulangi. Gitu ya. Sampai lama-lama dia terbiasa dengan tangan kanannya. Karena itu sunnah, ya. Sunnah. Coba, pernah enggak dengar cerita ini? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau minum, kalau sedang dengan istrinya, hadis ini dengan Umi Aisyah radhiyallahu anha. Ingat enggak? Umi Aisyah minum, Bismillah, sekalian aus. Nah, ditaruh. Kemudian Nabi ingin minum dari gelas yang sama. Minumnya dari sebelah mana? Bekas bibirnya Umi Aisyah. Itu namanya romantis ya tuh? Ya kenapa suami-suami kok enggak gitu ke istrinya? Itu sunnah. Itu sunnah. Begitu pula istri kepada suami. Ya. Begitu pula istri kepada suami. Istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh, hari ini suamiku pulang. Ya, oh hari ini ke rumah Umi Aisyah. Oh besoknya ke rumah Umi Hafsah gitu ya. Maka ketika Nabi akan datang sudah siap sedia. Ya. Jadi bukan kalau mau pergi kemana baru. Kalau mau pergi keluar justru istri Nabi hitam-hitam ketutup sudah semuanya. Berangkatnya aja mesti dijaga keluarnya, naiknya ke atas unta pakai sekeduk yang ketutup rapat gitu. Artinya kalau di zaman kita ya kita keluar rumah kan rapat gini ya. Tapi kalau di dalam rumah suami mau datang, Nabi mau datang ya Allah ya. Berdandan, wangi, kadang pakai mantel merah gitu ya. Pokoknya intinya adalah istri juga tetap menjaga nikmatnya suami gitu di dalam rumah. Ini sunnah. Coba mari kita pikirkan baik-baik. Kalau betul-betul umat ini menjaga Quran dan Sunnah, kira-kira rumah tangga sakinah mawaddah warahmah dah? Iya. Nabi itu ndak mesti. Oh iya, Nabi kan di rumah Umi Aisyah. Umi Aisyah kan masih muda, perawan. Kalau yang lain kan istrinya sudah ada yang tua-tua, janda. Ya enggak mesti di rumah istrinya yang lain. Umi Saudah yang umurnya sudah tua, janda. Ya sama romantisnya. Sama. Mau naik ke atas unta, Nabi duduk. Kasih kakinya untuk istri. Ya, menginjak. Dipegang. Nabi yang pegang, naikkan. Masya Allah. Dan itu selalu begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, kita umat zaman sekarang rasanya hidupnya ribet banget sama urusan macam-macam. Jadi yang kayak gitu-gitu kita bilang, aduh, udah repot dah begitu-begitu. Sudahlah ngapain rumah tangga begitu-begitu, udah capek. Nah, ini yang rusak. Ini yang rusak. Coba nih ya, Islam. Laki-laki ketika di luar rumah, perintahnya dalam Islam apa? Jaga pandanganmu, jaga. Ini benar-benar disuruh jaga. Maksudnya apa? Jaga. Jadi kalau tak gitu melihat, ya Allah cantiknya, tundukkan, jaga. Memang disuruh jaga. Lah kalau zaman sekarang kan gini, oh ya ampun, dudu cantiknya, gitu. Ya udah berantakan semuanya. Allah perintahnya jaga, tundukkan, tapi enggak, kan gitu ya? Iya. Lalu apa kata Nabi? Kalau seorang laki-laki di luar rumah, kemudian dia melihat seorang wanita yang menerbitkan syahwatnya, maka segera pulang dan temui istrinya, lakukan bersama istrinya. Ya. Tapi kan suamiku kerjanya jauh, pulangnya baru sore baru malam ya. Berarti tundukkan pandangan. Kalau nggak kuat puasa. Jadi bagi laki-laki yang merasa nih, para kepala rumah tangga merasa misalnya nih, memang ya laki-laki kan masing-masing ada syahwatnya gitu ya. Merasa memang syahwatnya kuat, berarti puasa mesti kuat. Karena keluar rumah mesti puasa, jaga pandangan, begitu pulang cari istrinya gitu ya. Nah ini sunnah semuanya. Ini ya baru beberapa saja yang disebut ini tuntunan Allah dan Rasul. Kalau dari Allah bisa salah apa enggak?
jadi kalau diamalkan pasti dapat hasil kan? Itulah sakinah mawaddah warahmah. Ya. Nah, tapi kan ya itu zaman kita sekarang ini udah ribet, ngurus anak udah ribet, ngurus dapur udah ribet, yang laki mencari nafkah udah ribet. Udah pulang ke rumah, satu sibuk sama handphone, yang satu ketemu nggak ketemu, tidur selesai. Udah tidur, yang satu ngadep sono, yang satu ngadep sini. Padahal sunnahnya tidur juga ada, suami istri. Semuanya sudah diatur oleh Allah dan Rasulnya. Nikmat, Masya Allah, nikmatnya ya dinikmatkan gitu oleh Allah dan Rasulnya ya. Nah, jadi sekali lagi yang pertama modalnya iman dan takwa ya. Iman dan takwa itu artinya bersandar kepada Quran dan Sunnah, maka artinya kita mesti pelajari kan. Kalau sudah dipelajari ya yang kira-kira kita sehari-hari kita bisa amalkan, antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua dengan anak, ya kita amalkan. Anak kepada orang tua, janganlah engkau mengatakan gitu ya, gitu kan ya. Nah, tapi kan zaman sekarang bukan cuma ya, panjang kan. Mama sih ngapain ikut campur aja, pengen tahu aja, selesai mah udah panjang, aja udah kelewat banyak ya. Makanya kacau sudah dunia ini. Aja nggak boleh kok, belakangnya panjang banget gitu ya. Orang tua kepada anak, Nabi nggak pernah pakai pukul. Boleh pukul hanya urusan sholat, itu pun kalau sudah usia balik ya. Itu pun tidak boleh menimbulkan luka, baik luka badan maupun luka batin. Tidak boleh menimbulkan luka baik fisik maupun batin. Dasar anak gak bisa dibilangin, kamu lahir dari perut siapa sih? Luka batin dong. Kok disuruh sholat aja susah? Anak siapa sih kamu? Lah, dia ditanya jadi bingung. Aku bukan anaknya mama ya? Kita kira kita cuma sekedar marah, ternyata itu nempel di batinnya terus sampai dia ini. Aku bukan anaknya kali ya? Aku bukan anaknya. Padahal kita mah cuma lagi emosi aja ngomong gitu. Itu luka batin. Luka tubuh, dorong untuk anak, tarik. Anak kecil, ya Allah, usia 6, usia 7, usia 8, ya Allah, tarik. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Nah, ini kan semua ada tuntunannya dalam Islam, ya. Antara anak kepada orang tua kepada anak, suami kepada istri, istri kepada suami. Inilah iman dan takwa kita mesti kerjakan dalam rumah tangga ini ya, agar rumah tangga tentram, mawaddah warahmah. Bukan tidak ada masalah, tidak mungkin ya. Tapi bayangkan umi, bayangkan ayah ya, kalau tidak betul-betul kita kerjakan urusan rumah tangga agar sakinah mawaddah warahmah ini, berarti tiap masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupan kita di rumah tangga, maka cara menghadapinya bisa jadi emosi terus kan? Iya kan? Jadi emosi terus. Ya nggak ada sakinah, yang ada berarti emosi kan? Kalau sakinah itu artinya tenang. Ayo kita hadapi semua dengan tenang. Ayo kita tenangkan diri dulu gitu. Tapi kalau sakinahnya nggak ada, berarti ada masalah apa? Dor emosi. Ada masalah apa? Dor emosi gitu. Nah, ini iman dan takwanya kurang. Mari kita muhasabah masing-masing yang ada di sini, termasuk teteh ya, yang nyampaikan kan mesti muhasabah. Bagaimana nih selama ini aku ceramah, tausiah, nasehatin orang ya, terus bagaimana diri sendirinya kan gitu. Nah, berikutnya tadi apa? Sabar dan sholat. Nah, ini mesti jadi rumus dalam rumah. Nah, sabarlah. Aku mau ini batu, cepet dong nak. Aku pengen banget, aku pengen pakai telur. Sabar nak, gitu ya. Jadi dia biasa. Sabar nak, isbir ya, sabar. Bentar ya, mama lagi bikin. Duduk yang manis ini tuh, lihat nih mama lagi bikin nih. Ayo lihat gitu ya. Begitu pula suami ke istri, sabar ma, sabar ya bu, sabar bunda. Ayah lagi berjuang supaya kita bisa dapat. Sama suami istri kepada suami juga. Ya sabar, sudah biarin ya. Biarlah kalau
teman ayah itu menikung dari belakang ya. Kalau teman ayah itu memfitnah, sabar ya. Fasbir sabran jamila ayah ya. Allah yang suruh itu ayah, surah Al-Ma'arij ya. Sabarlah engkau dengan sabarmu yang paling indah yang kau bisa. Gitu ya. Sabar, diingatkan terus dalam rumahnya soal sabar. Dan jangan ada yang tinggal sholat. Kalau sekeluarga Allah sudah kasih rezekinya 27 kali lipat. Sholatnya jamaah, Masya Allah gitu ya. Iya, terakhir menolong urusan agama Allah. Jadi di rumah ada majelis seperti ini ya. Di rumah sering mengadakan misalnya sedekah ya. Di rumah apalagi dipakai latihan buat qasidah misalnya. Di rumah apalagi itu Teteh Hadijah, kita mau bikin dakwah sama Teteh Hadijah. Di rumah saya aja. Nanti saya yang sediakan teh dengan kue-kuenya, rapatnya di tempat saya aja. Jadi rumah dipakai menolong urusan agama Allah. Bunda semua pasti sudah paham. Maaf, rumah yang tidak ada suara Quran di sana, rumah yang manusianya tidak sholat padahal mereka muslim, ya. Rumah yang tidak menjadikan sabar sebagai rumus rumah tangga, dari luar aja kedengaran dar-der melulu, ya. Rumah yang tidak pernah ada dakwah di sana. Rumah yang isinya tidak pernah kumpul sama tetangga. Kerasa nggak bahwa kalau ada rumah yang begitu, hawanya panas kan? Ya, nggak enak kan? Kenapa sih tetangga kita ini gitu? Nggak pernah datang, diundang nggak datang, diajak nggak mau. Seringkali kalau lewat kedengaran suara teriak, ya, nggak sengaja kita malam dengar perang, suara pecah piring apa? Kenapa ini rumah? Ya. Gak pernah kedengaran ada suara Quran kah? Gak pernah ada sholat jamaah di masjid atau musala dekat rumah. Ya kan? Pasti kita aja jadi tetangganya kan terasa apa? Panas ya? Suasananya gak enak gitu. Ya. Padahal ya ketemu juga kita jarang sama orangnya. Tapi nah itu dia, rumah harus menjadi sarana menolong urusan agama Allah. Kerja bakti, bersih-bersih, itu kan semua urusan agama Allah kan, ya. Kebersihan sebagian dari iman. Nah, kalau rumah tangga menerapkan amalan Quran dan Sunnah, maka ada kebaikan-kebaikan yang Allah akan datangkan. Karena wajib bagi Allah menolong kan. Nah, Allah akan datangkan. Memang ada masalah ekonomi, nanti ada sekali waktu masalah penyakit, nanti ada sekali waktu naudzubillah min dzalik misalkan ditipu, nanti ada sekali waktu anak kita sudah merencanakan pernikahan batal. Nanti ya namanya hidup kan ceritanya macam-macam, betul? Iya, nggak bisa kita, kok hidupku begini, yang hidup yang lain juga sama, masa kita aja? Ya, kita kalau lagi sedih kan suka merasa kenapa? Keluarga kami harus mengalami ini. Bukan cuma keluarga bunda, keluarga yang lain juga ngalamin gitu. Jangan sampai setan mengatakan kepada kita cuma keluarga kamu yang dibeginiin sama Allah. Ya ndak mungkin kali gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gak mungkin banget nih setan nih ngomong kayak gini ya. Emang kamu kira aku bodoh ya setan? Gitu kita bilang ya bun ya. Iya, masa di dunia ini cuma keluarga kita yang dikasih susah, ya kan nggak mungkin. Tapi kalau lagi susah kan setan maunya kita mikir gitu, ya. Nah ini kita mesti jaga ya, mesti jaga sekali agar betul-betul rumah tangga kita itu bersandar pada Quran dan Sunnah. Jadi ketika setan tuh masuk dengan yang begitu-begitu mental, kita sendiri yang membalikkan pikiran itu, berarti setannya mental kan? Karena kitanya ngaji. Setan bilang, dia bilang Allah berbuat tidak adil, keluargamu dibikin begini, itu kakak adikmu keluarganya aman-aman aja. Nah, kalau kita nggak ngaji, kita ikuti tuh pikiran setan. Iya, Allah tega amat sih sama aku. Wah, habis itu udah deh nangis lah, apalah, stres, depresi. Tapi kalau kita ngaji, kita yang lawan sendiri. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masa cuma keluarga aku yang ngalami begini? Ya nggak mungkin dong. Keluarga lain juga semua pasti mengalami masalahnya masing-masing, perjuangannya masing-masing. Karena kita ngaji kan, maka kita melawan karena ada Quran di dalam kita. Nah itu kira-kira gambarannya. Kalau ini kita kerjakan, maka keluarga-keluarga Islam yang tumbuh dengan sifat-sifat Qurani, maka dia akan menimbulkan ketentraman, kebaikan dalam skala yang lebih besar. Sebagai kampungnya tentram, enak, apa tuh namanya, kekeluargaan, ya. Ada kampung kan yang beda 2-3 rumah aja ngotot-ngototan lulu, ya. Astagfirullah, apa tuh ya kalau kita nyebutnya nggak kompak, ya. Tapi ini kompak, nyaman, saling tolong, ya. Jadi kalau keluarga-keluarga ini memang membentuk sifat-sifat Qurani, sifat-sifat kebaikan, maka secara lebih luasnya akan timbul kebaikan. Kan sama nih. Kalau kita bikin apa ya? Kalau Jakarta tuh gado-gado. Kalau di Magelang apa? Apa? Lotek. Lotek. Oh, kok kayak di Bandung ya? Hah? Di Bandung juga lotek namanya. Kalau di Jakarta gado-gado lotek ya. Nah, ya misalnya ada ini yang jual lotek, jadi pengen lotek deh. Nah ya, lotek ya, kan sayur-sayur itu. Coba misal kita bikin lotek sayur-sayur seperti itu, salah satu sayurnya busuk, kita pakai. Gimana loteknya? Ya, 5 jenis sayur, kangkung misal ya, toge gitu ya, kentang apa, kangkungnya busuk, dipakai, yang 4 nggak busuk, kira-kira gimana loteknya? Nggak enak. Nah, kita satu kampung, kita satu wilayah, kita satu negeri, ada yang rusak aja, ya sudah, nggak enak sudah satu kampung ini. Apalagi negeri, maaf, Indonesia, hasil Badan Pusat Statistik 2018, 58% umat Islamnya nggak bisa baca Quran. Mungkin ada nih di antara kita yang sedang duduk di sini, nggak apa-apa, jangan kecil hati, belajar. Bayangkan umat Islam jumlahnya besar di Indonesia kan, mayoritas kan, 58% nggak bisa baca Quran. Yang bisa baca Quran berapa berarti? 42. Ya, banyakan yang nggak bisanya, Umi. Bagaimana Quran bisa tegak dalam rumah tangga Islam kalau bacanya aja nggak bisa? Mafhum? Jadi sekarang kita harus sudah paham mengapa kalau kita merasa misalnya kenapa ya kok kayaknya umat Islam kok lagi lemah. Ya itu karena Quran. Nah ini tanggung jawab bersama. Kita di kampung ini, Masya Allah bunda-bundanya semua ngaji ya, Insya Allah semuanya majelis sholawatnya hidup ya, kasidah apa semua hidup. Misalnya ada 30 bunda di kampung ini yang lancar mengaji, ayo kita bikin majelis mengajarkan bebaskan buta aksara. Astagfirullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah mari kita ajarkan yang belum bisa. Yang belum bisa jangan sembunyi. Masa kok di RT kita lagi didata sih nggak bisa baca Quran? Ngapain aku bilang? Aku kerja udah oke, mobil udah punya, semuanya malu dong aku bilang nggak bisa baca Quran. Ya Allah, jangan sudah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa nih, Teteh bilang nih 58%, berarti ratusan juta yang nggak bisa. Masa kita malu ya? Kalau malu melaporkan ya nggak bisa baca Quran dong. Dan nggak sendiri, kecuali gini, umat Islam di Indonesia 90% semua sudah bisa baca Quran, ya nggak bisa 10%. Ya kadang-kadang kita ada perasaan malu juga, ya Allah cuma 10%, aku termasuk yang 10% gitu kan ya. Tapi kalau 58% yang nggak bisa, yang bisanya lebih sedikit kan, ya udah kalau nggak bisa kita bilang aja daftar, ayah aku belum bisa, ya orang banyak kok yang nggak bisa, ya kan. Nanti yang bisa bikin program. Nah inilah
supaya kehidupan juga menjadi sakinah mawaddah warahmah, terutama dalam keluarga kita sendiri. Jangan sampai keluarga inti dulu deh ya, keluarga inti bapak ibu anak, jangan sampai buta aksara Al-Quran ya. Maka dari awal, dari dini maupun pekerjaan kita apa, kehidupan kita bagaimana, kita harus betul-betul mengikhtiarkan agar keluarga kita bisa membaca Al-Quran. Itu dulu. Kelanjutannya maka mentadabburi Al-Quran. Kelanjutannya bikin majelis ilmu terus seperti ini, Radatul Jannah gitu ya. Terus kita kerjakan ini, insya Allah mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena sudah menjelang maghrib, kita cukupkan ya terlebih dahulu. Karena memang waktu yang singkat, mungkin kita tidak bisa ada dialog, diskusi gitu ya. Karena waktunya sangat terbatas, afwan. Atau ada yang mau disampaikan? Diwakili satu saja. Kalau tidak ada, nggak apa-apa, kita tutup. Oh, ada satu, masya Allah. Agak cepat dibantu. Bunda kita satu saja, 5 menit ya. 5 menit berikutnya teh. Berarti bundanya 1 menit. Gitu ngomongnya cepat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teteh mau tanya sedikit, jika dalam suatu keluarga terdapat sebuah kesalahpahaman, kemudian kesalahpahaman tersebut sudah disampaikan dan salah satu pihak tidak mengerti, apakah salah satu pihak yang lain diam atau tetap berusaha untuk meluruskan. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Islam itu amar ma'ruf, iya, menegakkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Ada salah faham pada keluarga, namanya aja udah salah faham. Berarti ada sesuatu yang nggak begitu gitu ya, nggak begitu. Enggak, aku waktu ngomong begini maksudnya bukan begitu, tapi yang mendengar sudah menganggapnya begitu. Berarti mesti diluruskan kan, amar ma'ruf. Kita mesti menegakkan kebaikan ya. Jadi mesti bagaimana teh? Ya kita mesti tabayun, klarifikasi kalau bahasa Indonesianya. Caranya mesti baik. Kalau orangnya udah emosi, namanya juga satu keluarga ya, ya sudah enggak apa-apa, kita minta maaf aja dulu. Kadang-kadang kitanya juga, orang aku maksudnya nggak begitu, masa aku sih suruh minta maaf, dia aja yang salah paham. Nah kan jadinya nggak ketemu deh kakak sama adik, ipar-iparan, sepupu. Kalau keluarga masih jauh ya, kalau dalam rumah sendiri suami dengan istri, orang tua dengan anak gitu ya. Aku yang orang tua, masa aku yang mesti minta maaf? Nah kan gitu kan. Padahal memang ada salah paham, kita ngomong apa, anak kita nangkepnya apa kan. Kalau anak-anak kita udah mulai umur 15, 16, sudah 20, 22 kan sudah sangat mungkin terjadi pola-pola komunikasi yang salah paham, sudah sama-sama dewasa ya. Bego anak-anak kita baru mulai masuk umur 20, 21, 22 dan kita sudah 45 misalnya, tapi kan sudah masuk sama-sama kategori manusia dewasa kan. Jadi sangat mungkin ada tuh kejadian-kejadian begitu pada dua manusia yang sudah sama-sama dewasa. Anak kita umur 25, kita umur 45 misalnya, karena kita nikah muda ya, 18 kita udah nikah, 19, 20 sudah melahirkan ya. Jadi anak kita umur kita umur 45, anak kita udah 25, ya udah sama-sama manusia dewasa kan gitu ya. Nah jadi mesti apa? Tabayun, harus diluruskan. Untuk memulainya harus apa? Ya sudah, tidak apa-apa. Bagaimana nih bisa cair? Kayaknya aku mau minta maaf nih. Ya sudah, minta maaf, maafin aku ya. Mungkin aku salah ngomong. Aku tapi mau jelaskan, waktu aku bicara ini maksudku begini. Kamu mah bisa aja, udah begini deh, baru kamu ngomong gitu. Jangan kepancing. Jangan kepancing. Kalau yang satu kepancing juga, ya nggak selesai urusannya gimana? Nabi SAW disiram kotoran unta. Disiram kotoran unta. Astagfirullah. Nabi kita untuk mencegah agar tidak terjadi kejadian yang besar, Nabi balas nggak? Enggak. Bisa Nabi balas, bisa. Kalaupun tidak balas, misalkan Nabi berdiri, Nabi menegur, Nabi marah,
siram kotoran unta, astagfirullah. Nabi begitu enggak? Enggak, tahan dulu, tahan, bersihkan, tahan. Jangan bicara, jangan bereaksi, jangan tahan. Itu namanya sabar. Masa Nabi kita berjuang, ini Nabi sudah dibersihkan dosanya semua sama Allah, tapi tetap mengendalikan dirinya. Itu kita umatnya kan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kita umatnya kan? Ya kita tiru. Tahan. Nggak rugi kok. Tahan. Menahan emosi, menahan lisan, itu namanya sabar. Karena kata sabar itu artinya tahan. Kalau arti kata aslinya sabar itu tahan, menahan gitu. Ya kok kita nahan marah, nahan sakit hati, nahan lisan supaya nggak bicara yang buruk, itu namanya orang sabar. Mau nggak kita jadi orang sabar di hadapan Allah? Mau, karena pada surah Ar-Ra'd 2122 janji Allah, barang siapa yang sabar berharap ridhonya Allah, masuk surga kata Allah. Dan nanti di surga dia disambut oleh barisan para malaikatku yang Allah perintahkan untuk memberi sambutan. Itu orang sabar, jadi nggak ada ruginya. Di dunia An-Nahl 41, 42. Di dunia dia akan mendapat kedudukan yang bagus. Itu orang sabar. Jaminan dari Allah, ya. Nah, jadi mesti klarifikasi dengan cara yang baik. Tapi aku udah begitu, orangnya tetap nggak mau terima. Sudah, ya. Kalau tidak mau terima, tawakal ala Allah. Sudah, yang penting Allah tahu kita sudah melaksanakannya. Sama kayak gini. Aku ya teh, misalnya anakku dilamar oleh diajak ta'aruf ya, hitbah, sudah ta'aruf hitbah seorang ustadz penghafal Quran, ilmunya bagus gitu kan ya, sosoknya juga baik, keluarga kita sudah saling kenal. Ini aku mau istikharah dulu, nanya sama Allah, nah apa yang mau diistikharahkan? Allah suka nggak pernikahan? Suka. Figurnya nih kira-kira agamanya baik nggak? Nomor 1 agama dulu kan? Ternyata yang nomor 2 keluarga kita juga udah saling kenal kan? Gitu ya. Jadi kita gini, apa ya yang mau diistikharahkan? Oh memang tidak ada yang mau diistikharahkan. Jadi maksudnya gini, istikharah itu kan ada 2 pilihan yang membingungkan. Kalau ini insya Allah harusnya nggak membingungkan kan? Syaratnya sudah terpenuhi. Tapi aku mau istikharah, jadi istikharahnya niatnya apa? Melaksanakan perintah Allah, karena memang Allah perintahkan istikharah itu. Kalau kamu akan membuat pilihan, lakukanlah dengan istikharah. Walaupun yang kita mau tanyakan itu nggak ada sebetulnya, ya. Orangnya soleh, keluarga udah saling kenal, hafalan Qurannya 30 juz, misalnya begitu ya. Tapi kita melakukan istikharah karena perintah Allah ada. Nah sama tabayun ini, ya. Perintah Allah nggak boleh. Ini Al-Hujurat antara 10 sampai 13 nggak boleh orang Islam itu ada masalah didiamkan sehingga terjadi diam-diaman, perpecahan. Nggak boleh. Allah suruh bereskan gitu. Jadi kita lakukan itu karena Allah. Sudah teh, tapi orangnya nggak mau terima, nggak apa-apa. Jangan dibikin masalah lebih panjang, nanti menggulung masalahnya lebih berat lagi. Mesti cari lagi caranya. Secara fikihnya bagaimana menyelesaikannya. Kalau kita gulung lagi masalahnya, kita selesaikan saja. Yang penting sudah, ya Allah, aku sudah melaksanakan perintahmu ya Allah, ya. Kira-kira begitu ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, karena sudah akan waktu maghrib, kita akan tutup. Sebelum ditutup, Teteh mohon izin, kalau tadi di depan ada video dari aksi insan mulia, ya, maka di terakhir ini kita tutup dengan video dari Hadijati, salah satu programnya Hadijati Foundation, ya. Mbak Sofa sudah disiapkan program apa Mbak Sofa? Hah? Oh iya baik. Jadi di Hadijati Foundation kita bekerja dakwah dan kemanusiaan sampai hari ini sudah 21 negara dan 33 provinsi, ya. Karena waktunya tidak sempat menampilkan video yang panjang, maka video pendek salah satu saja program yang kita masih laksanakan dan baru terjadi Desember ini, gempa di Cianjur, ya. Ini sebagai contoh saja. Tapi programnya ada di berbagai wilayah dunia Islam. Silahkan nanti bisa ambil brosurnya, ada di meja depan.